طيب بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jangan nuntuk begitu, jangan di belakang. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas kitab yang pertama, yaitu Kitab Tauhid. Kemudian kata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah wahai Nabi, kemarilah kalian, aku akan bacakan sesuatu yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian, yaitu janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit pun. Barakallahu fiikum. Syirik adalah keharaman yang paling besar, keharaman yang paling ditekankan oleh Allah Ta'ala. Dan lagi-lagi beliau mengulangi ayat yang disebutkan di dalamnya tentang keharaman kesyirikan. Ta'alau maknanya adalah halumu wa aqbilu, kemarilah dan menghadap. Jadi Nabi SAW memanggil orang-orang yang hidup di zamannya tatkala itu untuk mendakwahi mereka agar mereka bertauhid. Sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi SAW di pasar-pasar. Nabi SAW mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tanju atau tanjahu. Wahai sekalian manusia, katakan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Maka salah satu yang mengkufuri adalah pamannya sendiri, Abu Lahab, melempar Nabi dengan batu. Atslu aqussu alaikum wa ukhbirukum, artinya adalah aku ceritakan kepada kalian dan aku kabarkan kepada kalian. Nah, ini adalah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul sebelumnya adalah mendakwahi manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Harrama artinya adalah al-haram, al-mamnu'u minhu, keharaman yang dilarang darinya, yang dicegah. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Haram itu definisinya adalah sesuatu yang dihukum pelakunya dan diberikan pahala meninggalkannya. Nah, ini definisi dari haram. Sesuatu yang dihukum pelakunya dan diberikan pahala meninggalkannya. Dan ada definisi yang paling tepat, ya, yang lebih tepat. Definisi yang lebih tepat adalah ma yastahiqqu fa'iluhu al-'adzaba, ma yastahiqqu fa'iluhu al-'adzaba wa yuthabu tarikuhu idza nawa imtithalan. Itu yang lebih tepat. Definisi haram adalah sesuatu yang pelakunya berhak dihukum,
sesuatu yang pelakunya berhak dihukum. Artinya apa? Tidak semua orang yang melakukan keharaman pasti dihukum. Ya. Kalau misalkan ada orang melakukan keharaman karena nggak tahu hukumnya kalau itu haram, maka tidak dihukum. Atau dia melakukannya karena terpaksa, maka tidak dihukum. Barakallahu fikum. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami apabila kita lupa atau kita tidak tahu. Kemudian diberikan pahala bagi yang meninggalkannya apabila dia berniat mengerjakan perintah Allah. Maksudnya apa? Allah memerintahkan kita meninggalkan keharuman-keharuman. Jadi kalau antum meninggalkan keharuman tanpa ada niat, itu tidak mendapatkan pahala. Antum tidak mencuri, antum tidak merokok, tidak diniatkan dalam rangka, atau antum tidak misalkan berbohong, antum tidak berniat dalam rangka mengerjakan larangan Allah, dalam rangka mengerjakan perintah Allah, maka ini tidak diberikan pahala. Tidak diberikan pahala sampai antum berniat, sampai antum berniat bahwasanya antum meninggalkan keharaman-keharaman ini dalam rangka mengerjakan perintah Allah, yaitu apa? Ya, Allah melarang kita dari mengerjakan keharaman. Nah, ini definisi yang lebih tepat. Jadi tidak semua orang meninggalkan keharaman mendapatkan pahala sampai dia berniat. Al-ayatu, ayat-ayat, ay ila akhiril ayati tsalathi min suratil an'am, sampai akhir 3 ayat dari surat Al-An'am. Min qawlihi, dari firman Allah Ta'ala, qul ta'ala, ila qawlihi fi khitamil ayah ats-tsalitsah, sampai firman Allah Ta'ala pada penutup ayat ketiga, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian dengannya, barangkali kalian akan bertakwa, barangkali kalian akan mengerjakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Al-makna al-ijmali lil ayat, makna secara global untuk ayat ini, ya'murullahu nabiyahu ayyaqula lihaula'il musyrikin alladzina 'abadu ghairallah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar mengatakan kepada mereka orang-orang musyrik yang mereka menyembah selain Allah. Nah, ini adalah bantahan bagi ahlul bidah bahwasanya orang-orang musyrik dulu itu dikatakan musyrik dikarenakan mereka meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini ada pemberi rezeki selain Allah. Padahal mereka dikatakan musyrik, kafir dikarenakan mereka menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, meminta kepada selain Allah. Wa harramu ma razaqahumullah, dan mereka mengharamkan sesuatu yang Allah rizkikan kepada mereka. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnami, mereka bunuh anak-anak mereka untuk mendekatkan diri kepada patung-patung, menyembah atau menyajikan sesajen kepada patung-patung dengan anak-anak mereka. Fafa'alu dzalika bi'araihim wa taswili syaitani lahum, mereka melakukan itu berdasarkan pandangan mereka, pendapat mereka, dan juga dikarenakan godaan syaitan terhadap mereka. Barakallahu fikum. Orang kalau beragama menggunakan pandangan masing-masing, maka niscaya akan hancur agama ini. Pasti dia menganggap
apa yang dia lakukan itu baik tanpa harus menimbang dengan syariat. Nah, kenapa sih orang-orang dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh kepada kekufuran dan kesyirikan? Karena mereka menganggap sesuatu itu baik dan mereka tidak timbang dengan wahyu. Tidak timbang dengan wahyu, sama dengan orang-orang sekarang mengatakan ini baik, yang penting niatnya baik. Mereka tidak timbang dengan apa? Dengan wahyu, dengan Al-Quran atau hadis. Maka kerusakan yang akan ditimbulkan. Maka kerusakan yang akan ditimbulkan. Halummu aqussu alaikum, kemarilah aku akan ceritakan kepada kalian ma harrama khaliqukum, apa yang diharamkan oleh pencipta kalian, wa malikukum tahriman haqqan, dan sesuatu yang untuk kalian pengharaman yang benar-benar haram, la taharrusun wa dhannan, dan bukan taharrus kedustaan, wa dhannan sangkaan belaka. Jadi yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mungkin berucap berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa? Yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu betul-betul hak, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala wa anzala 'alaikumul kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepada kalian kitab, yaitu Al-Qur'an, dan juga hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam salah satu riwayat, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, sebagian ulama mensahihkan, sesuatu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang orang-orang yang mereka bersandar di dipan-dipan mereka. Tatkala datang perintah kepada mereka, ya, mereka akan mengatakan, ya, apakah perintah ini ada di dalam Al-Quran? Apakah perintah ini tidak ada di dalam Al-Quran? Apa yang mereka inginkan dengan pertanyaan tersebut adalah mengingkari apa yang datang di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga wahyu, ya. Itu juga wahyu dan kita wajib mengikutinya. In tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian suka sama Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan suka kepada kalian. Jadi kalau misalkan sudah ada hadis, maka sami'na wa ata'na, itu yang benar, mendengar dan taat. Apalagi hadisnya adalah hadis yang sahih dan hadis yang mutawatir, ini lebih-lebih harus kita terima. Sebagian orang itu terkena syubhat, terjatuh kepada penyimpangan di dalam masalah ini. Mereka mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan hadis-hadis Nabi yang membawa adalah manusia. Sebagiannya ada yang dhaif, ya. Sebagiannya ada yang mengatakan sahih dan seterusnya. Maka mereka ragu dengan mengikuti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau kita perhatikan, sama Al-Quran pun yang membawa adalah manusia, sampai kepada kita adalah melalui perantara manusia. Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, Allah juga menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka katakan kalau Al-Quran kan nggak mungkin salah, walaupun yang membawa adalah manusia, ya. Maka demikian juga hadis Rasulullah tidak mungkin salah kalau misalkan hadisnya sahih. Kemudian kalau mereka mengatakan di dalam hadis itu banyak yang dhaif, banyak yang palsu, sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam Al-Quran juga ada, ya. Tapi kita akan tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang palsu. Bukankah orang-orang Syiah, orang-orang kafir, mereka membuat ayat, ya. Mereka membuat ayat yang mereka nisbatkan kepada Al-Quran, tapi kita tahu ini dhaif, ini maudhu. Ini tidak ada di dalam Al-Quran. Demikian hadis. Tatkala ada orang-orang yang menyimpang, mereka membuat hadis maudhu yang palsu, maka para ulama kita tahu bahwa ini adalah hadis palsu. Sama, ya. Maka
orang yang benar adalah dia menerima Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal biwahyin minhu, bahkan dengan wahyu dari Allah, wa amrin min indihi, dan perintah dari sisi Allah. Wa dzalika fima wassaqum bihi fi hadhil wasaya al-ashri, dan yang demikian itu terhadap sesuatu yang Nabi wasiatkan kepada kalian di dalam 10 wasiat ini. Jadi ada 10 wasiat. Allati hiya, yang 10-nya adalah awalan, yang pertama, barakallahu fikum. Yang dimaksud wasaqum ya, mungkin adalah Allah Subhanahu wa taala ya, kembali kepada Khaliq. Jadi Allah mewasiatkan dengan 10 wasiat. Yang pertama adalah wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Wasiat yang pertama, hendaknya kalian tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa hadza nahyun 'ani syirki umuman. Ini bentuk larangan dari kesyirikan secara umum. Fa syamala kulla musyrikin bih min anwa'il ma'budat min dunillah, atau kulla musyrikin bih, maka mencakup seluruh sekutu-sekutu dari jenis-jenis sesembahan dari selain Allah. Wa kulla musyrikin fihi min anwa'il ibadah, dan seluruh ya sekutu itu pada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari jenis-jenis ibadah. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah. Ya, maksudnya apa? Seluruh perbuatan syirik itu termasuk dari jenis-jenis ya. Dan seluruh yang disekutukan di dalamnya itu termasuk dari jenis ibadah. Maksudnya apa? Yang kita palingkan untuk selain Allah itu ibadah, nggak boleh. Ya. Kita menyembelih itu ibadah. Ya, menyembelih itu ada menyembelih ibadah. Kalau misalkan diniatkan takarrub, maka nilainya ibadah. Tatkala kita menyembelih untuk selain Allah, maka kita menyembah selain Allah. Bernazar ibadah. Tatkala kita bernazar untuk selain Allah, maka kita menyembah selain Allah. Ya, ini yang disebut dengan musyrikin fihi. Yang pertama adalah meninggalkan kesyirikan. Sanian, yang kedua, wa wasaqum an tuhsinu bil walidaini ihsana. Allah mewasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk perintah yang paling agung, di mana Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah tauhid dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan agar kalian tidaklah menyembah kecuali kepada Allah, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Tatkala Allah gandengkan perintah tauhid dengan perintah berbakti, menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban yang paling besar setelah tauhid. Bibirrihima wa hifdhihima, dengan berbakti kepada keduanya, mentaati perintahnya selagi tidak menyelisih syariat. Wa hifdhihima, dan juga menjaga keduanya. Wa siyanatihima, melindungi keduanya. Wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah, dan mentaati keduanya dalam hal yang bukan maksiat kepada Allah. Wa tarkit tarafu' alaihima, dan juga meninggalkan meremehkan keduanya. Kebanyakan anak itu meremehkan kedua orang tuanya, maka ini termasuk dari durhaka. Salisan, yang ketiga, wa wasaqum alla taqtulu auladakum min imlaqin.
Allah mewasiatkan kalian agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ini yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Mereka membunuh anak-anak mereka karena takut miskin. Aila ta'idu banatikum, jangan kalian mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqri, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Fa inni razikukum wa razikuhum, maka sesungguhnya aku yang memberikan kalian rizki dan aku juga yang memberikan anak-anak kalian rizki. Ini barakallahu fikum juga tahdzir, nasihat, peringatan bagi orang-orang yang punya anak. Dia takut miskin, dia takut tidak mampu mengurus sehingga dia titipkan kepada orang lain anaknya. Ini juga sama ya. Maka orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, dia akan jaga anak tersebut, merupakan rezeki dari Allah. Betapa banyak di sana orang-orang yang ingin punya anak, nggak bisa, Allah belum takdirkan. Malah ini punya anak dikasih orang lain. Padahal kalau dia bertawakal kepada Allah, dia yakin bahwa Allah yang memberi dia rizki, dan sebagaimana Allah memberi anak dia rizki, maka dia akan urus, jaga anak tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Karena banyak mudaratnya. Karena banyak mudaratnya. Bagaimana perasaan seorang anak nanti pas kelak besar? Ternyata orang tuanya bukan orang tua kandung. Ternyata orang tua kandungnya adalah orang yang telah menitipkan dia kepada orang lain, dan seterusnya. Banyak mudaratnya. Dan ini teguran untuk mereka-mereka yang tidak percaya diri, yang merasa takut miskin dan seterusnya. Apalagi kalau takut miskin. Nah, ini sesuatu yang hina, ya. Balastum tarzuqunahum, ditekankan kalian itu bukan yang memberikan rizki anak-anak kalian. Yang ngasih rizki itu bukan kita, Allah yang ngasih rizki. Kita ini perantara saja. Bal wala tarzuquna anfusakum, bahkan kalian juga tidak memberikan rizki kepada diri kalian sendiri. Allah yang ngasih rizki. Bukankah banyak orang-orang yang kerjanya banting tulang, ya, mungkin bisa 24 jam dia itu pikirannya kerja terus, kerjanya pagi, siang, sore, malam. Ternyata apa yang dihasilkan hanya sedikit. Bukankah di sana banyak orang yang kerjanya mungkin nyantai tapi penghasilannya banyak? Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Allah yang ngasih rezeki kepada kita, adapun kita tidak memberikan rezeki kepada diri kita sendiri, tapi hanya menempuh sebab. Rabi'an, yang keempat, wa wassakum alla tuqarribu al-fawahisha. La taqrabu, boleh. La taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak mendekati al-fawahish, kekejian-kekejian, masuk maksiat, sesuatu yang nampak dari kekejian tersebut dan sesuatu yang tidak nampak. Ai al-ma'asi al-zahira wal khafiyah, yaitu maksiat yang nampak dan yang tidak nampak. Kita tidak dilarang mendekati maksiat, apalagi melakukannya. Kita dilarang mendekati maksiat, apalagi melakukannya. Maka tinggalkanlah, jauhkanlah sesuatu yang bisa menjatuhkan kepada kemaksiatan sebelum kita terjatuh kepada kemaksiatan. Khamisan, yang kelima, wasaqum alla taqtulun nafsal lati harramallahu qatlaha. Allah wasiatkan kepada kalian agar tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan membunuhnya. Enggak boleh membunuh kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Membunuh kaum muslimin itu hukumnya mencela kaum muslimin hukumnya fasik, sedangkan membunuhnya hukumnya kufur.
Demikian juga tidak boleh antum membunuh kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian antara negara, atau kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang berada di perlindungan kaum muslimin, maka tidak boleh dibunuh. Barang siapa yang membunuhnya kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, menciumnya saja tidak, apalagi masuknya. Wahya nafsul mu'minah, yaitu jiwa yang mukmin, wal mu'ahadah illa bil haqq, dan mu'ahadah, ya, orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin kecuali dengan hak. Kalau misalkan ada seorang mukmin dia membunuh dengan sengaja mukmin yang lain, maka kita boleh kisos dia dengan dipancung atau dengan dibunuh lagi, dengan dihilangkan nyawanya, boleh. Itu namanya dengan hak, ya. Atau misalkan ya ada penzina yang muhson, orang sudah menikah dia berzina, maka boleh kita bunuh dengan cara dirajam, ya. Itu namanya hak. Alladzi yubihu qatlaha min qisasin, yang membolehkan membunuhnya berupa kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai sekalian manusia, telah ditetapkan atas kalian kisos karena al-qatla, ya, orang-orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, yang merdeka ya dibunuh juga yang merdeka, yang hamba sahaya dibunuh juga yang hamba sahaya, yang perempuan ya dibunuh juga yang perempuan. Ya intinya apa? Kalau dia membunuh orang dengan sengaja, maka dia juga dikisos dengan dihilangkan nyawanya. Tentunya dengan cara yang baik. Au zina, ya, zinan ba'da ihsan, atau karena berzina setelah ihsan, setelah dia sudah menikah. Au riddatin ba'da islamin, atau dia murtad setelah keislaman, boleh ya diperangi. Sebagaimana Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad karena tidak mau membayar zakat. Sadisan yang keenam, wasaqum alla taqrabu malal yatim, Allah wasiatkan kepada kalian agar tidak mendekati harta anak yatim, yaitu tidak mengambilnya secara zalim. Wa huwa tiflul ladzi mata abuh, yaitu anak kecil yang sudah wafat bapaknya. Ada yang mengatakan batasan seseorang dikatakan yatim adalah selama dia belum balik. Selama belum balik maka dikatakan yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, min tasrifihi bima yahfazu, berupa menggunakan harta tersebut bima yahfazu, dengan sesuatu yang bisa menggunakan harta tersebut atau bisa menjaga harta tersebut. Ini nggak ada masalah ya. Contoh misalkan kita si anak ini dia punya dia punya harta misalkan ya, berupa mobil mewah misalkan, motor dan seterusnya, dan berupa beberapa uang ya. Nah, dia gunakan uangnya sebagian untuk membuat garasi mobil ya, untuk menjaga mobilnya, motornya supaya nggak rusak, nggak hilang misalkan, nggak ada masalah. Wa yunammihi lahu hatta tadfa'uhu ilaihi, atau dia kembangkan ya. Anak kecil punya harta misalkan 1 miliar, nah dia gunakan usaha supaya apa? Supaya bertambah uangnya. Tapi hatta tadfa'uhu ilaihi, tapi kalian kembalikan lagi kepadanya. Hina yablugha asyaddahu, tatkala dia sudah balik. Ya, kalau sudah balik kita kasih hartanya. Nah ini hartanya berkembang katanya, misalkan keuntungannya segini-segini kasih. Ai ar-rusyda wa zawal as-safa,
Ar-rusyda artinya apa? Sudah balik, sudah berakal, ya. Sudah terbimbing, wa zawala safa, sudah hilang kebodohannya. Ya, karena anak kecil itu nggak ngerti, maka dihukumi bodoh. Ma'al bulugh, bersamaan dia sudah balik. Ya. Jadi kalau misalkan ada anak kecil dia sudah mumayyiz, sudah berakal, sudah pintar tapi belum balik, nggak boleh kita kasih hartanya sampai dia balik. Ya. Dan kalau misalkan dia sudah balik tapi masih gila, misalkan gila, orang yang kurang waras, ini juga nggak boleh, karena ya syaratnya adalah ya, hilang berakal, hilang kebodohannya dan juga balik, baru kita kasih uang mereka. Sabian yang ketujuh, wa aufu al-kaila wal mizana bil qist, dan tunaikanlah dan penuhilah kiloan timbangan dengan jujur. Nah, ini perintah wasiat dari Allah. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan ya kesanggupannya. Ai aqimul adla fil akhdhi wal iqta'i hasba istita'atikum. Tegakkanlah keadilan dalam mengambil dan memberi sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Ini untuk para pedagang yang suka memainkan timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang ya, menipu, yang curang dalam menimbang. Taminan yang ketujuh, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian berucap itu maka berbuat adillah sekalipun itu terhadap orang-orang yang memiliki hubungan kerabat. Amara bil adli fil qawli 'alal qaribi wal ba'idi ba'dal amri bil adli fil fi'li. Allah perintahkan untuk adil dalam berucap terhadap keluarga yang dekat atau terhadap orang lain setelah Allah perintahkan berbuat adil dalam perbuatan. Kalau keluarga kita salah, kita salahkan. Ya. Kalau orang lain benar, kita benarkan. Ya. Itu namanya adil. Jangan sampai keluarga kita salah, orang lain benar, kita salahkan orang lain karena kita mendukung keluarga kita. Tasian yang ke-9, wa bi ahdillah, dan dengan janji Allah, ai wasiyatahul lati wasaqum biha, yaitu wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Ufu ai in qalu lidzalik bi an tuti'uhu fi ma amara bihi wa nahaa, atau aufu ya, tunaikan. Ai in qadu, tunaikanlah hal tersebut dengan kalian mentaatinya terhadap apa yang Allah perintahkan dengannya, wa nahaa anhu, dan Allah larang. Wa ta'ammalu bi kitabihi wa sunnati nabihi, dan bermuamalah dengan kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashiran yang ke-10, wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, maka jalan tersebut akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Ai alladzi awsatukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyat. Ya, artinya Allah wasiatkan ya. Jadi wasiat-wasiat dengannya di dalam dua ayat ini berupa meninggalkan keharaman. Jadi Allah wasiatkan kepada kalian dalam dua ayat ini berupa meninggalkan keharaman, wa a'dhamuha, dan yang paling besar dari keharaman adalah syirku, kesyirikan. Wa fi'lil wajibat, dan mewasiatkan agar kalian melakukan kewajiban-kewajiban. Wa a'dhamuha tauhidu, dan kewajiban yang paling besar adalah tauhid. Was siratul mustaqim, tauhid adalah jalan yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, maka ikutilah ya, wala tattabi'u subula, jalan tersebut, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Apa itu jalan yang lain? Al bid'ah wa syubhat, yaitu bid'ah dan syubhat. Wa tafarraqu bikum an sabilihi, yang bisa memecah belah kalian dari jalan Allah. Tumilu wa tushtitu bikum an dini, atau wa tusyattitu bikum an dini, yang bisa mengalingkan kalian, mencerai-berai kalian dari agama Allah.
munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab. Anallaha subhanahu dzakara fiha jumalan minal muharramati ibtada'a bin nahyi an syirki. Allah menyebutkan di dalam ayat beberapa jumlah dari keharaman-keharaman, dan Allah mulai dengan melarang kesyirikan. Wa nahyu anhu yastad'i al-amra bit tauhid bil iqtida'. Dan melarang dari kesyirikan mengharuskan perintah tauhid, ya, dengan apa? Dengan konsekuensinya. Kalau Allah melarang kita syirik, konsekuensinya memerintahkan kita tauhid. Fadalla dzalika ala anna tauhida aujabul wajibat. Menunjukkan hal tersebut bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Wa anna syirka a'dhamul muharramat. Dan bahwasanya kesyirikan adalah keharaman yang paling besar. Ma yustafadu minal ayati, yang bisa diambil dari ayat-ayat ini faidahnya adalah anna syirka a'dhamul muharramat. Kesyirikan adalah keharaman yang paling besar. Wa anna tauhida aujabul wajibat, dan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling besar. A'dhamu haqqil walidain. A'dhamu haqqil walidain menunjukkan besarnya hak kedua orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin, haramnya membunuh jiwa tanpa hak, la siyama idza kana al-maqtul min dzawil qurba. Terlebih lagi yang terbunuh adalah termasuk dari kerabat sendiri, tidak boleh. Ya. Lebih haram, ya, lebih haram. Tahrimu akli malil yatim, haramnya memakan harta anak yatim. Wa masyru'iyatul amali ala islahihi, dan disyariatkan, ya, berbuat atas islahi, ya. Islahi maksudnya apa? Penjagaan, berbuat baik kepada harta-harta mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim, maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi, berbuat baik kepada mereka itu yang paling baik. Ya. Barakallahu fikum. Wujubul adli fil aqwali wal af'al 'alal qaribi wal ba'id. Wajib berbuat adil dalam berucap, dalam berbuat terhadap orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita atau orang yang tidak memiliki hubungan kerabat dengan kita. Wujubul wafa'i bil ahdi, wajib memenuhi janji, ini wajib. Dan menyelisihi janji adalah sifat nifaq, sifat kemunafikan, ya, sifat kemunafikan yang fi'li, yaitu perbuatan, tidak sampai kepada kekufuran. Yes, tidak sampai kepada kekufuran. Wujub tiba'i dinil Islam wa tarki ma ada, wajib mengikuti agama Islam dan meninggalkan selainnya, meninggalkan selain agama Islam. Anna tahlila wa tahrima haqqun lillah, bahwasanya halal haram itu hak Allah. Halal haram ini adalah hukum tauqifi, ya, yang bersandar kepada nas Al-Quran atau hadis. Nggak boleh orang mengharamkan sembarangan, dan nggak boleh orang menghalalkan sembarangan. Taib habtabi biadab subhanallahi wa bihamdihi.